Halo teman-teman, bersama saya Rijal Indra. Di dua video sebelumnya kita telah membahas apa itu PDB dan bagaimana menghitung PDB. Kali ini kita akan membahas bagaimana posisi PDB Indonesia di ASEAN, Asia, hingga negara-negara G20. Dan apa yang harus dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada Indonesia Emas tahun 2045. Yuk kita bahas lebih dalam. Sekarang kita lihat bagaimana posisi Indonesia di ASEAN. PDB Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, bahkan menempati posisi pertama dengan PDB sekitar 1,39 triliun US dollar. Namun jika dilihat dari PDB per kapita, Indonesia tidak berada di puncak. Negara-negara seperti Singapura dan Brunei memiliki PDB per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya Singapura dengan PDB per kapita sekitar 85.000 US dollar dan Brunei sekitar 77.000 US dollar. Indonesia menempati posisi kelima sebesar 5.000 US dollar di bawah Malaysia dan Thailand. Selanjutnya di kawasan Asia, kita melihat persaingan yang lebih ketat. Cina dan Jepang adalah dua negara dengan PDB besar. Cina memiliki PDB sekitar 19,37 triliun US dollar, sedangkan Jepang 4,23 triliun US dollar pada tahun 2023. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 6 di Asia. Dari sisi PDB per kapita di kawasan Asia, Indonesia dengan PDB per kapita sekitar 5.000 US dollar masih tertinggal jauh. Faktor populasi besar dan infrastruktur ekonomi yang masih berkembang menjadi tantangan utama Indonesia di kawasan ini. Selanjutnya sebagai anggota G20, Indonesia berada di lingkup negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, berada di posisi 16 besar dunia. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, Indonesia masih tertinggal dalam hal PDB per kapita. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia memiliki PDB per kapita di atas 60.000 US dollar, sementara kita berada di kisaran 5.000 US dollar. Namun perlu diingat, Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan prospek jangka panjang yang positif. Keberadaan Indonesia di G20 juga menjadi pengakuan bahwa kita adalah salah satu pemain utama dalam ekonomi global. Lalu bagaimana kriteria untuk negara miskin, menengah, dan maju? Secara umum, Bank Dunia mengklasifikasikan negara-negara ke dalam beberapa kategori. Negara berpendapatan rendah, PDB per kapitanya di bawah 1.045 US dollar. Sedangkan negara berpendapatan menengah ke bawah, PDB per kapitanya antara 1.046 sampai 4.255 US dollar. Negara berpendapatan menengah ke atas, PDB per kapitanya antara 4.256 sampai 13.205 US dollar. Negara berpendapatan tinggi, PDB per kapitanya di atas 13.205 US dollar. Dengan PDB per kapita sekitar 5.000 pada tahun 2023, Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Meski sudah mengalami pertumbuhan pesat, Indonesia masih harus berusaha lebih keras untuk mencapai status negara maju. Pertama, meningkatkan investasi di pendidikan.
kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas harus terus ditingkatkan agar Indonesia bisa bersaing secara global. Kedua, membangun infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung mobilitas serta konektivitas antar wilayah. Ketiga, mendorong industrialisasi dan inovasi teknologi. Indonesia harus fokus pada pengembangan sektor-sektor industri berbasis teknologi, termasuk ekonomi digital dan energi terbarukan. 4. Memperkuat stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Reformasi dalam sistem ekonomi dan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.